Takutlah dengan firasat mimpinya orang mukmin, karena dia melihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan nur cahaya yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Bapak Hardi yang sekarang dirawat di rumah sakit dan semua jamaah keluarga kita, orang-orang kita cintai yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, semuanya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah, berikan panjang umur yang barokah, istiqomah ibadahnya, dan mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan hidayah oleh Allah. Kalaulah kita semua dan orang-orang yang sakit dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali dengan baca ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Lanjutkan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tema pagi ini tema khusus terkait dengan syafaat Rasulullah SAW. Keterangan yang mau saya tampilkan ini adalah saya ambil di antaranya dari kitab Al-Ghunyah li Thalibil Thariq Al-Haq wa Tasawwuf Al-Islami di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah seorang walinya Allah yang mendapatkan julukan Sultanul Auliya, rajanya para wali. Kalau diterjemahkan, kekayaan spiritual untuk mencari kebenaran dan untuk
memperoleh kebenaran dalam ilmu tasawuf Islam. Ya. Pertama kita sampaikan dasarnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 101. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adallana illal mujrimun. Fama lana min syafi'in. Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamim. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kami orang kafir dan musyrik tidak menemukan seorang pemberi syafaat pun, dan tidak pula mempunyai teman akrab yang akan dapat menolong. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik nanti tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak ada seorang pun teman yang bisa menolong saat terjadinya hari kiamat atau di hari kebangkitan nanti. Logikanya, kalau tidak kafir, tidak musyrik, pasti masih punya harapan untuk mendapatkan. Nah, itu. Dan kemudian surat Al-Mudaththir ada ayat yang pengertiannya sama, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi syafaat bagi mereka, maksudnya bagi mereka orang kafir dan musyrik tadi, syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Berarti kelak di akhirat itu ada orang yang memang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat itu apa, Pak? Menolong. Ya. Nah, kalau kita buka di tafsirnya, ada keterangannya begini. Ayat tadi menjelaskan bahwa syafaat di akhirat itu ada. Namun hanya orang yang beriman saja yang akan mendapatkannya. Sedangkan orang kafir dan musyrik tidak mendapatkan. Yang kedua, orang mukmin harus meyakini bahwa Allah akan menerima syafaat atau pertolongan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa riwayat yang kami kutip dari kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali. Di antaranya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, syafaatku itu, ini mohon maaf langsung saya tulis terjemahnya, karena toh Arabnya juga jenengan minta terjemah ya. Jadi karena padat materinya sehingga langsung kita baca syafaat apa? Artinya syafaatku itu insya Allah akan didapatkan bagi siapa saja dari umatku selama ia tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, satu, kalau kita tidak musyrik, kita pasti dijamin oleh Nabi akan mendapatkan syafaatnya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya nanti di akhirat bukan bermaksud membanggakan diri, adalah aku, kata Nabi. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Yordan, itu ternyata yang pertama kali dibangkitkan nanti adalah Rasulullah SAW. Aku adalah penghulu sekalian anak cucu Adam alaihissalam. Aku pula lah yang akan memegangi panji alhamd, pujian nanti di akhirat. Nah itu, makanya syahadat kita itu hanya sah kalau menyebut nama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan nabi-nabi yang terdahulu yang
disebut, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam satu hadis qudsi itu ada firman Allah begini, laulaka ma khalaqtul aflah. Andai kata bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Jadi karena kemuliaan Rasulullah SAW inilah sehingga dunia dan isinya diciptakan. Karena itulah kemudian Rasulullah menyatakan pertama kali nanti dibangkitkan di akhirat adalah aku, dan akulah yang akan memegangi panji atau bendera pujian itu. Aku pula lah yang pertama kali masuk ke surga. Akulah pembawa kuncinya. Tatkala aku ingin membukanya, aku izinkan untuk itu. Ya. Jadi ulang jenengan nanti masuk surga atau tidak tergantung syafaat dari Rasulullah. Ini Kanjeng Nabi membukakan kuncinya, ya ulang jangan masuk. Kalau ditutup rapat, sopo iki? Kok gak kenal. Jika aku telah memasukinya, Allah pun menyambutku, sehingga aku pun tersungkur bersujud kepadanya. Nah, Rasulullah ini begini pengorbanannya Bapak Ibu. Ketika Rasulullah diizinkan masuk, Rasulullah langsung sujud kepada Allah. Kala itu Allah berkata padaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah sesuatu kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan permintaanku. Maka Kanjeng Nabi berkata, ummati, ummati. Berulang kali aku mengatakan kata-kata itu kepada Allah. Allah berkata, pergilah dan lihatlah umatmu. Siapapun dari mereka yang beriman dalam hatinya, meskipun sebesar zarrah, keluarkanlah ia dari neraka. Maka aku pun mengeluarkan umatku dari neraka yang banyaknya seperti gunung. Wah, jadi umat Kanjeng Nabi nanti mbok neraka kayak gunung. Nggih, berarti kata. Cuma Kanjeng Nabi kan nanti dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Umatku semua pasti nanti masuk surga, illa man aba, kecuali yang memang enggak mau, kecuali yang membangkang. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa umat panjenengan yang tergolong membangkang ini? Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak taat kepadaku, maka dialah orang yang membangkang. Nah, nabi-nabi yang lain juga berharap kepadaku dengan mengatakan, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah satu permintaan lagi kepadanya. Jadi nabi-nabi itu akhirnya menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu diberikan dispensasi untuk minta kepada Allah, maka mintalah kembali. Jadi kan Nabi kan kemudian mengutamakan umatku, umatku, umatku. Bahasa gampangnya cara Surabaya, ya Allah percuma kalau masuk surga sendirian, tapi kalau tidak disertai umatku. Saking abote sampai kemudian Allah memberikan, ya wis golek ono umatmu yang numpuk di neraka itu, asalkan di dalam hatinya ada iman. Makanya mungkin jenengan pernah mendengar hadis, saya dakhuluna minan nar man fi qalbi saya khruju minan nar man fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka, maksudnya adalah ada harapan untuk masuk surga selama di dalam dadanya, di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, pernah beriman kepada Allah, pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani.
menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari kiamat nanti berkata Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah. Jadi Nabi menceritakan tentang kemuliaannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang begini, wahai Tuhanku, sungguh engkau menjadikan anak cucu Adam terbakar. Allah berkata, keluarkan olehmu dari mereka itu dan di neraka itu orang yang ada iman sebesar biji gandum sekalipun. Nah itu artinya ini memperkuat keterangan yang tadi. Selama di dalam hatinya ada iman meskipun kecil, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat nanti. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap nabi akan memiliki satu permohonan, dan aku simpan permohonan itu untuk memberikan syafaat kepada umatku di akhirat. Seseorang di antara umatku akan dapat memberikan syafaat untuk sebuah kabilah. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang kata Nabi diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat satu kabilah, satu kampung, ya, satu suku. Dengan syafaat tersebut Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ada juga yang memberi syafaat untuk 3 orang atau 2 orang, bahkan ada juga yang hanya seorang saja yang dengan syafaat itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ada orang-orang yang kata Rasulullah nanti itu memang diberikan sapa sih, misalnya kula Zil, sapa sing kok jak mlebu swarga? Oh, jamaah Nurul Iman kira-kira ngoten lah. Sing khusus sholat subuh terus dilanjutkan dengan ikut pengajian. Sing gak ikut pengajian mboten usah Gusti kira-kira. Nah, saya hanya mengutip dari kitab yang ditulis oleh Imam Syabdul Qadir Jalil. Kemudian Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan sekelompok orang beriman akan masuk ke dalam surga setelah sebelumnya disiksa di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, harapan kula nanti jenengan itu masuk surga kalau dosane wis entek. Jadi ibarat besi yang berkarat dibakar dulu dengan api. Nek wis karate ngerontok, nah berarti kan tinggal iman, ada la ilaha illallahnya, itulah kemudian untuk mendapatkan rahmat dan syafaat. Ya, jadi walaupun pada akhirnya kula jenengan nanti misalnya naudzubillah ditakdirkan masuk neraka, tapi masih ada harapan untuk masuk surga selama kita masih punya iman dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, ya, saat kita meninggal dunia. Karena itulah husnul khotimah itu penting, sehingga Rasulullah kan menyatakan di dalam hadis lain, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan dijamin masuk surga. Nah, hadis-hadisnya ini yang sama serupa dengan tadi banyak sekali Bapak Ibu, tapi ini saya cukupkan di situ. Saya ingin memberikan sebuah perjalanan spiritual, ya, di dalam kitab Tadhkiratul Aulia yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Ada seorang waliullah yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Basri ini gurunya para wali. Di antaranya ada Rabi'ah Adawiyah, berguru kepada beliau, dan banyaklah, ya. Syekh Hasan Basri ini punya tetangga namanya Simeon, atau kalau bahasa Arab disebut Sam'un. Dia beragama Majusi. Orang Majusi itu menyembah apa? Api. Jadi setiap hari di tempat tidurnya, di sebelah tempat tidurnya itu ada api yang selalu menyala dan tidak pernah padam. Jadi ini wis wayahe salat,
Ya langsung menyembah api. Ya. Misalnya kalau jenengan ngelak karena sebelahnya ada teh, langsung diombe. Ingat nih, langsung. Alhamdulillah, alamin. Nah, Simeon ini sakit keras Bapak Ibu. Dan dia itu setiap hari dalam kondisi di luar kesadaran, kondisi kritis itu mengigau memanggil-manggil nama Syekh Hasan Al-Basri. Sehingga keluarganya, sahabat-sahabatnya datang kepada Syekh Hasan Al-Basri agar menjenguknya. Kok tiap hari mengigau. Naluri seorang ulama, seorang kiai, ndelok tonggo koyo ngeten iki mboten mentalan. Apa mboten mentalan? Iya, Kak Tega. Akhirnya dia memberi nasihat dalam kondisi seperti ini. Kalau sakitmu tidak sembuh, cepat atau lambat kamu pasti mati. Mumpung Allah masih memberikan nyawa, masih hidup, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dadak Simeon ini jawab, wahai Hasan Al-Basri, aku memang enggan memeluk Islam karena 3 hal. Yang pertama, aku ini heran melihat kalian umat Islam. Katanya tidak cinta dunia, tapi siang dan malam kalian disibukkan untuk mencari dan mengumpulkan harta kekayaan. Yang kedua, kalian ini meyakini bahwa mati itu mesti terjadi. Tapi mengapa tidak banyak melakukan amal soleh di dalam rangka menghadapi kematian yang mesti terjadi ini? Yang ketiga, kalian umat Islam ini meyakini bahwa kelak di hari kiamat akan bertemu Allah. Tapi mengapa banyak melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya? Kaget Bapak Ibu. Orang Majusi ternyata nasihatnya luar biasa. Ini bukan nasihat biasa. Ini adalah ungkapan orang ahlu hikmah, orang yang bijak. Baik wahai Simon, kalau umat Islam telah melakukan seperti apa yang kamu katakan, dan mereka kemudian menjadi baik, apalagi komentar yang bisa kamu berikan kepada mereka. Ingatlah, walaupun orang Islam kamu kritik seperti itu, merekalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka adalah orang-orang beriman pada Allah. Sementara kamu adalah orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Kalaulah kita nanti mati kemudian ditakdirkan masuk neraka, aku yakin api akan menghanguskan dirimu, tapi api tidak akan menyentuhku. Bahkan rambut yang ada di kulitku tidak akan tersentuh. Karena aku meyakini bahwa api adalah makhluk ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah akan tunduk terhadap perintahnya. Baiklah, mari kita buktikan kekuasaan Allah. Api yang sudah kamu sembah selama 70 tahun membuat wajahmu, tubuhmu menjadi kelam hitam karena tersulut oleh asap dan api. Mari kita sama-sama masukkan tangan kita ke dalam bara api. Manakah yang akan terbakar? Aku atau dirimu? Akhirnya tanpa berpikir panjang, tangannya Syekh Hasan Basri langsung dimasukkan api yang ada di samping Simeon yang sudah menyembah selama 70 tahun. Ternyata karena beliau itu wali Gusti Allah dan punya karomah, sama sekali tidak terbakar. Karena dia meyakini bahwa api adalah makhluk Gusti Allah. Walaupun punya sifat membakar dan panas, tapi kalau Gusti Allah kemudian mengatakan dingin, kan terserah Gusti. Nah, tapi bagi Simon kaget. Walaupun api telah disembah 70 tahun lamanya, kalau tangannya dimasukkan mesti terbakar, gak wani akhirnya. Baiklah, sekarang aku telah menyaksikan tentang kekuasaan Allah. Kalau gitu, apa nasihat yang terakhir untukku?
Baiklah, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Syekh, tapi dengan syarat. Iya, syaratnya apa? Nek aku wis mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau mau membuat surat jaminan yang kau tulis dengan tanganmu sendiri, bahwa kalau nanti saya mati, Allah tidak akan memasukkan aku ke dalam neraka. Nek kamu tanda tangani, aku masuk Islam. Yang kedua, kalau aku betul-betul ditakdirkan mati terlebih dahulu dari kamu, tolong nanti yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan adalah dengan tanganmu sendiri. Dan jangan lupa surat jaminan yang telah kau tulis bahwa Allah tidak akan menyiksaku, kamu selipkan ke dalam tanganku, nanti masukkan bersama jasadku ke dalam kubur. Ini aku ditakoni malaikat, iki lho aku di surat jaminan kan. Enak Pak ya. Ya Allah, singkat cerita, akhirnya baiklah cari ini Syekh Hasan Basri. Yang penting kamu memasuki Islam, digewekna sulitan bahwa saya Hasan Basri telah berjanji tidak akan, kan katanya Simon kalau mati dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah tidak akan menyiksa dan tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Tanda tangani. Seiring dengan perjalanan waktu, karena memang sudah sakit parah, akhirnya ditakdirkan meninggal dunia, tapi sudah dalam keadaan Islam dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya wasiatnya dilakoni Bapak Ibu. Kemudian dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan oleh Syekh Hasan Basri. Suratnya diselipkan di tangannya seperti yang diminta. Setelah proses pemakaman selesai, dia pulang malam-malam, dilalah muncul kesadaran. Piyambake langsung mengadu pada Allah, ya Allah, hari ini aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah melakukan kebodohan. Lu kok iso aku memberikan jaminan orang yang tidak akan disisa? Wong nasibku dhewe besok iki lho guru ngerti kan ngono ya. Apakah saya ini nanti di alam kubur, di akhirat termasuk orang yang diampuni oleh Allah? Apakah saya ini nanti akan pasti tidak masuk surga neraka? Iku belum tentu. Ya Allah lah, kok aku wani-wani ini memberikan jaminan. Ampunilah kesalahan dan dosa saya. Semalam suntuk dia mengucapkan istighfar kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan. Itu kan namanya ceroboh. Wong nasibe dhewe gurung karuan kok wis iso njamin wong itu lho, piye ceritane. Nah, saat itulah beliau tertidur. Saat tidur mimpi ketemu Simeon di sebuah taman yang indah. Dia naik kuda dengan gagah perkasa, pakai jubah, wajahnya yang hitam kelam menjadi bercahaya. Akhirnya Syekh Hasan Basri kemudian menyapanya, Simon, gimana kabarmu? Apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu? Loh, mimpi ini para wali itu ngoten niku, Pak. Iso dialog sampai sing mati persis seperti ketika masih hidup. Makanya di dalam bukunya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nanti ada sebuah pertanyaan, apakah orang hidup bisa bertemu dengan rohnya orang sudah mati? Jawabnya bisa. Nah, ini jawabannya panjang nanti ya. Gimana kabarmu sekarang? Nggak usah banyak tanya. Seperti yang kamu saksikan hari ini, aku dalam kondisi bahagia. Aku dimuliakan, diampuni dosaku oleh Allah, bukan karena surat jaminan yang kamu tulis. Aku ingin menemuimu karena aku ingin mengembalikan suratmu. Jadi suratnya dibalekno. Aku tidak butuh lagi dengan suratmu. Iki sekarang terima. Ketika surat diterima dan beliau langsung kaget terbangun, ternyata surat sudah ada di tangannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya mimpinya orang-orang soleh
itu sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah dengan firasat mimpinya orang mukmin, karena dia melihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan nur cahaya yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail juga melalui mimpi. Tapi kalau jenengan aja sampai moro-moro ngipi kongkon nyembelih anake lho duduk Nabi. Iso kecekel polisi. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi syafaat itu ada. Itulah namanya syafaat dari orang soleh. Makanya wong kang soleh kumpulono. Itu tadi. Ternyata ayatnya tadi wala sodiqin hamim. Kalau orang-orang kafir, orang musyrik tidak punya teman akrab yang bisa menolong, tapi kalau orang mukmin muslim masih ada harapan. Di antara doa-doa kita nanti akan memberikan penolong atau syafaat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada seorang namanya Ka'ab bin Suhail bin Abi Salma. Jadi beliau itu mencaci maki Rasulullah, ngelok-ngelokno Rasulullah, memfitnah Rasulullah, sampai-sampai akhirnya diancam oleh para sahabat. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terutama minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami untuk menangkap Ka'ab bin Suhail. Ini keterlaluan, tiap hari dimanapun dia berada selalu menjelek-jelekkan panjenengan, mencaci maki panjenengan. Izinkan aku untuk nempeleng, kalau perlu saya bunuh ya Rasulullah. Wah. Akhirnya karena sudah mendengar para sahabat, ya, tim Jokowi ngejar sing mengatakan ijazah palsu, Profesor mantan rektor UGM itu kan mengeluarkan pernyataan, lah saiki dicabut karena diancam. Lah wis tuwek ya wedi. Timbangannya perkara kan ngoten nggih. Masya Allah, ternyata juga akan membela. Ya Allah ya Rahman. Kira-kira ngoten lah. Ade kok terusno pateni kan ngoten. Nah, akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuji-muji Rasulullah dengan mengatakan itu banat su'atu faqalbil yauma matbulu mutayyamun isroha lam yutba makbulu. Gak usah dianukan ya. Ya Rasulullah, aku mendengar aku diancam akan dibunuh, tapi aku yakin bahwa engkau Rasul. Nah, pasti memaafkan. Engkau bagai pedang yang tajam yang sanggup memisahkan antara yang hak dan yang batil. Datang dari Mekah dengan rombongan gagah perkasa untuk ke Madinah menyebarkan agama Islam, menyelamatkan orang dari kehancuran dan seterusnya lah. Nah, puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan permohonan maaf dan menyesal atas perbuatannya mencaci maki Rasulullah itu, akhirnya Rasulullah kemudian memaafkan, dan Rasulullah senang dipuji-puji oleh Sa'ad bin Suhail tadi Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah memberikan hadiah selimut atau selendang yang bergaris-garis warnanya putih, dan sekarang selendang atau selimut itu disimpan di museum Turki yang dikenal dengan sebutan Burdah. Nah, jadi sholawat yang isinya memuji-muji Rasulullah itu ada yang disebut burdah. Ini versinya Sa'ad bin Suhail. Tapi ada burdah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Syaraf Al-Bushiri atau yang dikenal dengan Imam Bushiri. Amin tadzakkuri jiranim bi salami mazajta jam'an jaramim muqlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahimin, dan seterusnya. Itu burdah memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Imam Bushiri ini Bapak Ibu lumpuh, saat ini setruk lah. Beliau itu selalu membaca sholawat ini saking rindu dan cintanya kepada Rasulullah sampai air mata yang keluar, nangis setiap hari. Rindu dengan Rasulullah itu bukan air mata biasa, tapi mazat tam'an jaro mim muqlatin bidam, sampai air mata yang keluar bukan air mata biasa, tapi air mata darah. Nah, ketika itulah kemudian beliau terhenti, burdahnya ini terhenti, sholawatnya ini. Akhirnya kemudian ditemui Rasulullah SAW untuk melanjutkan. Jadi beliau memuji Rasulullah dengan mengatakan, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, berkat Rasulullah Muhammad yang terpilih atau nabi pilihan, balligh maqasidana, hendaklah engkau mengabulkan semua tujuan kami, permintaan kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Berkat Rasulullah sebagai manusia pilihan, ampunilah dosa kami, baik dosa-dosa di masa lalu, ya wasi'al karami, zat Allah, zat yang maha luas kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi, jadi puji-pujian kepada Rasulullah dengan mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa, berkat kemuliaan Rasulullah hendaklah engkau mengabulkan seluruh tujuan kami, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ketika barisnya itu selesai mandek, nggak iso terus, akhirnya beliau mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan sampai selesai. Dan kondisi itu kemudian krono saking seneng ketemu Rasulullah, beliau yang semula setruk langsung meloncat dari tempat tidurnya merangkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau ngeleler, tiba-tiba mimpi yang semula setruk tiba-tiba sembuh. Dilus-lus Kanjeng Nabi karena mimpinya tadi. Jadi setruk ngipi ketemu Rasulullah karena sholawatnya tadi diusap-usap Rasulullah, akhirnya beliau betul-betul sembuh barokahnya sholawat tadi. Jadi kalau ngimpi ketemu Rasulullah itu bukan mimpi biasa, Rasulullah yang memang hadir. Makanya ada hadis yang pernah saya sampaikan itu, bahwa barang man ro'ani fil manam, barang siapa yang pernah bermimpi ketemu aku, man ro'ani fil manami faka'annama yarani fil yaqظah, maka sama halnya bertemu aku dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Nah, itulah jadi di antara burdah ya yang ditulis oleh Imam Al-Bushiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita buka pertanyaan, ini ada suku Mudhar mencaci maki Nabi. Dikatakan Muhammad kahin, Muhammad itu penyihir, Muhammad gila, Muhammad dukun. Ya. Nah, karena suku Mudhar mencaci maki Rasulullah, akhirnya Rasulullah berdoa begini, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah suku Mudhar hari-harinya yang dilalui sama seperti tahun-tahun yang pernah dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana ceritanya Nabi Yusuf? 7 tahun Mesir terjadi paceklik yang berkepanjangan, sehingga banyak orang yang kelaparan. Betul Bapak Ibu? Akhirnya suku Mudhar karena suka mencaci maki, betul-betul terjadi
hari-harinya tidak ada gandum, tidak ada semua orang kelaparan. Akhirnya kepala sukunya bernama Labid bin Rabi'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atainaka ya khairal bariyah kulliha litarhamana mimma nakina minal azli. Atainaka nashku khittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli, dan seterusnya. Artinya, kami datang wahai makhluk yang paling mulia di muka bumi, agar engkau merahmati kami atas bencana, musibah, kelaparan yang menimpa kami. Bapak Ibu, coba litarhamana, kami datang agar engkau merahmati kami. Rasulullah tidak mengatakan jangan minta rahmat kepadaku, mintalah kepada siapa? Allah. Tidak begitu. Jadi mereka mengatakan kami datang wahai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, agar engkau merahmati kami. Karena memang Rasulullah itu diberikan hak oleh Allah untuk memberikan rahmat. Dan ini kan sejalan dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ya, satu. Yang kedua, mereka mengatakan kami datang kepadamu mengadu. Sudah 7 tahun tidak ada gandum di daerah kami. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali rumput kering. Engkaulah Rasul pelindungku di dunia dan akhirat. Nah, jadi engkau Rasul pelindungku di dunia dan di akhirat. Jadi minta untuk dirahmati, minta untuk dilindungi. Rasulullah kemudian tidak menolak. Jangan minta perlindungan saya, jangan minta rahmat saya. Oleh karena itu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah Muhammad sebagai nabi pilihan, hendaklah engkau mengabulkan permintaan dan tujuan kami. Ini bahasanya wasilah, Bapak Ibu. Ya sakjane kula jenengan dengan Presiden Prabowo itu nggak ada larangan undang-undang, kita bisa bertemu kapanpun, sowan nang omahe ya gak apa-apa. Nggih napa mboten? Nggak ada. Tapi coba dicoba, misalnya jenengan langsung rono kepengin silaturahim mlebu omahe nang istana, kira-kira dos pundi? Iso mlebu? Sopo sampean? Jazil sopo? Jarene sing jaga omahe kan ngoten nggih. Lho aku iki lho rakyate Pak Prabowo, aku kepengin ketemu. Ya kira-kira gak mungkin lah. Tapi nek ambek menterine nggawa tase, gak usah kakek ngomong, mergo sing ngejak orang dekatnya. Jadi kalau nanti kepada Allah doa apapun boleh, tanpa wasilah kepada Rasulullah boleh. Wong Allah itu adalah Maha Rahman Rahim kepada hambanya. Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan semua yang meminta. Tapi kira-kira langsung jaluk, kira-kira dianggap nggak ngoten loh kan, bahasanya kan ngoten. Oleh karena itu ketika ada seorang yang kemudian berdoa tanpa membaca alhamdulillah dan sholawat, kemudian Rasul mengatakan engkau termasuk orang-orang yang tergesa-gesa, kesusu. Bahkan dalam riwayat lain, doa yang tidak diawali dengan sholawat maka akan terhenti di antara langit dan bumi. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Oleh karena itulah ketika kita berdoa nyangking nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu namanya wasilah. Makanya Ustadz Kiai nek ndonga kan mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil. Nah ngoten. Baru terakhir juga begitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil. Nah ngoten. Jadi nggak langsung dong. Itulah namanya wasilah. Ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Ini masih banyak sekali. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan yang pernah saya lihat sendiri dan juga ada yang belum saya tahu sih. Pada pemakaman seperti Simon, Iya. kan karena hari Allah diberi tulisan, jadi tulisannya itu atau wasiatnya itu kembali lagi. Padahal kalau pemakaman orang Muslim selama kalau sudah disucikan kan tidak boleh ada barang lain yang ikut dimakamkan. Terus bagaimana dengan yang keluarganya itu lupa, ada saudaranya yang pakai gigi palsu. Jadi bagaimana itu? Apakah Dilepas? Dilepas kan kasihan, berarti kan menyakiti. Itu bagaimana? Terus yang kedua, ini masalah pembagian yang pernah saya alami, saya tahu sendiri. Di makam bagi pada waktu kita tur, di situ ada pembimbing kami yang menceritakan bahwa nanti selain Rasulullah yang dibagikan pertama, itu jenazah yang dimakamkan di makam bagi itulah yang dibangkitkan pertama. Baru setelah itu ke Mekah, baru ke lainnya entah berapa tahun lagi ke Lumpur misalnya gitu. Terus yang ini saya tanyakan, ini ada jamaah dari Mojokerto, kebetulan waktu itu di satu lantai dengan kamar saya itu ada yang meninggal. Pada saat itu rombongannya tur, dia meninggal, terus begitu datang sudah tidak ada. Nah itu pada pimpinannya tidak laporan ke panitianya, tidak laporan kalau untuk minta disolatkan di Madinah Nabawi, terus langsung disolatkan di masjid di luar Nabawi. Nah itu dimakamkan berarti tidak dimakam bagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimakam bagi itu dibangkitkan yang pertama atau semua yang ada di Nabawi itu dibangkitkan yang pertama? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, makasih. Pertama, seperti gigi palsu, apalagi emas ya, nggak usah dicoket. Jadi di dalam Islam itu ada satu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau sesuatu itu memang sulit untuk dilakukan, apalagi sudah mati, mau membuka itu kan kalau sudah kaku kan ya angel, ya. Jadi kalau sesuatu yang bisa dilepas, misalnya cincin, emas, itu kan gampang, anting-anting ya, itu kan gampang. Tapi kalau di dalam itu sudah nggak usah dilepas lagi. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan maka tidak harus dipaksakan untuk diambil, karena al-masyaqqatu tajlibut taisir. Allah akan memberikan kemudahan hal-hal yang seperti ini, ya. Apalagi kemudian kalau ada orang yang kecelakaan patah, itu kan juga ada platinanya. Masa kemudian diambil platinya? Ya, jadi tidak begitu, ya. Jadi sesuatu yang memang bisa diambil, yang di tangan cincin, ya, beda dengan orang non muslim malah dipacai kan, ya, dikasih cincin yang emas yang menjadi kesukaan waktu di dunia. Bahkan ada makamnya Cina itu dikasih sepeda motor, mobil barang, dikira nanti di sana juga akan bisa dipakai lagi. Ya. Iya, jadi memang iya betul. Jadi ada satu hadis kasru azmil mayyiti ka kasriha hayya. Mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sebenarnya dia merasakan sakit. Kata Nabi sama seperti ketika masih hidup. Makanya ana wong tua plek iso balas jenengan melok ngedusi terus diketak.
ngene ben dawa petak ngono. Kan gak iso bales deh. Cari mayite apa sih kok bengi tak concok mundinamu ngono. Ya, memang betul. Nah, cuma di dalam kondisi tertentu ketika ada sebuah rekonstruksi yang harus ahli forensik itu kan kemudian kalau untuk mengungkap sebuah kejahatan, mayat kan harus dibongkar dan kemudian, nah itulah yang saya katakan tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir atau ad-daruratu tubihul mahdzur. Karena ada sebuah kepentingan sehingga sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Tapi kan ya hanya itu toh. Misalnya untuk mengungkap pembunuhan, untuk membuktikan harus didelok mayit ini benar dipukul atau mati biasa kan ngoten. Nah, ternyata ahli forensik itu bisa tahu, Pak. Walaupun sudah membusuk, iki mati ini biar tahu dicekik atau mati biasa, bukan karena dicekik, itu paham. Ternyata ada tanda-tandanya. Lah kalau saya nggak ahlinya ya sudah nggak ngerti kan ngoten. Itu enten ilmu nih. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Nah, mumpung mesisan dibedel untune sing pakai emas tadi dicukup pisan. Kan wis gampang merotoli. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi sesuatu yang memang tidak memungkinkan untuk diambil, ya jangan dipaksakan untuk diambil. Ya, satu. Yang kedua, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jenazah-jenazah orang haji itu saya kan pernah jadi ketua kloter. Itu memang harus koordinasi dengan muassis atau muasasah. Kalau dulu muasasah, sekarang syirkah, pemilik hotel. Nanti merekalah yang akan membawa dan merawat jenazah ini, apakah disolatkan di masjid atau di masjid biasa. Itu harus koordinasi. Sehingga tapi tidak semuanya, Pak. Karena yang mati itu kan wong sak donya ribuan, bukannya ratusan. Memang ada yang disolati di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada yang di masjid biasa. Lah kalau matinya di Mina, ketika saya jadi kloter, ada jamaah yang mau melempar jumroh, tiba-tiba ya mungkin jantung mati di tengah jalan saat berangkat. Nah, saya sudah melaporkan dan kemudian langsung dirawat dan jenazahnya dibawa. Soal disolati di masjid saya nggak tahu, tapi yang jelas nggak mungkin lah dibawa ke Mekah karena jauh. Dan waktu itu ada yang mati di rumah sakit, kemudian dimandikan. Sebelum jenazah ini dibawa oleh petugas pemakaman, akhirnya keluarganya saya ajak untuk ke ruang mayat di mana suaminya ini meninggal. Akhirnya sempat dibuka sebentar dan melihat jenazahnya. Dipastikan setelah itu suaminya, baru kemudian dia mengikhlaskannya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mereka yang sudah dimakamkan di makam baqi atau di Maklah kalau di Mekah itu dibongkar. Jadi hanya 1 tahun itu untuk transit saja, sehingga nggak selamanya di situ karena nanti ganti jenazah haji jamaah tahun berikutnya dan terus begitu, sehingga di situ tempat untuk memudahkan tidak permanen. Nah, yang jenazahnya masih utuh tidak diangkat, seperti Mbah Maimun Zubair, Yai Nawawi Al-Bantani itu dimakamkan di Maklah. Sampai sekarang tidak dibongkar karena ternyata setiap jenazah yang utuh tetap dibiarkan di situ. Nah, termasuk Mbah Maimun Zubair dan Yai Nawawi Al-Bantani itu masih utuh, ya, sehingga tidak diangkat. Nah, sing wis busuk-busuk itu wis tinggal tulang, itulah yang dipindahkan dan diganti oleh mayat berikutnya. Nah, sehingga apakah nanti mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu atau tidak, itu wallahu alam bisawab. Tapi ada keterangan yang panjenengan sampaikan tadi, begitu. Oke, kira-kira sudah selesai apa dereng? Oh ya, tambahan 1. Monggo. Sampai awan mboten napa-napa.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada pertanyaan satu, apa hukumnya membaca doa di dalam sholat selain bacaan sholat? Doa itu bisa berbahasa Arab atau berbahasa selain Arab. Hukumnya apa? Yang kedua, apa hukumnya kalau kita itu mengadakan tigaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pernah kita bahas, menurut ulama Syafi'iyah, doa-doa yang kita baca selain yang ada di dalam Quran maupun yang diajarkan Rasulullah itu bisa membatalkan sholat. Karena sholat ini adalah bagian dari ibadah Allah, di mana tata aturannya harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis, nggak boleh ditambah. Tapi kalau di luar sholat bebas. Itu menurut ulama Syafi'i. Tapi kalau ulama Hanafiyah, berdoa apapun dalam rangka untuk kemaslahatan dunia akhirat boleh, meskipun dengan bahasa sendiri. Yang bisa membatalkan sholat itu adalah berdoa minta kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin untuk dikabulkan oleh Allah. Doa apa ada? Contoh, ya Allah, berilah saya sayap biar bisa terbang ke Mekah Madinah. Wis gak usah numpak pesawat. Itu nggak boleh, bisa tapi kalau begini, doa yang sangat mungkin untuk dikabulkan Allah. Ya Allah, kula niki kepengin apel, wingi enten tangga kula mangan apel arep njaluk ngisungkan, apel itu tuku gak duwe. Nah, di dalam sujud mengatakan, tolong belikan rezeki biar kula saged beli apel ya Allah. Itu boleh. Karena itu sesuatu yang tidak mustahil untuk dikabulkan oleh Allah. Dan itu untuk kemaslahatan dunia akhirat. Tapi sekali lagi ulama Syafi'iyah tidak membolehkan dan bisa batal. Oleh karena itu ulama Syafi'iyah, walaupun kita sholat, karena aqimis sholat li dzikri, harus konsentrasi dzikir, sehingga kalau ada imam sholat salah, tetap harus baca dzikir. Yang boleh ditolerir hanya selain subhanallah nggak boleh. Tapi bagaimana seandainya imam bilang subhanallah tapi tetap nggak bisa? Nah, dari sinilah. Ya, contoh kemarin ada di Jemur ini, imamnya sepuh waktu terawih, kan rata-rata orang yang ikut tarawih 20, kalau sudah 20, yang pertama surat yang dibaca adalah Al-Hakumut. Nah, nanti terakhir tabat kan ngaten. Itu berarti sudah 10. Berarti masing-masing 2 salam kan pas 20. Dilalah mungkin krono kesusu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur wa Allah ngono wong kurang Fatihah. Baik ya meneng. Akhirnya mungkin kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, makmumnya yang ngikuti subhanallah ngono. Iramane ngikuti. Dadak menenge karena gurung nyaut akhirnya noleh aku lo salah apa jadi jamaah durung Fatihah mbak buyar akhirnya. Nah, dalam kondisi seperti ini bolehkah mengingatkan selain bahasa zikir? Imam Al-Auza'i ulama Hanafiyah boleh asalkan tidak melebihi dari 2 kata, gurung Fatihah, gurung atau Al-Fatihah. Nah, ini kok ditambahi gurung Fatihah blok, blono bloke, itu nggak boleh. Jadi terserah panjenengan ikuti siapa. Nah, akhirnya ulama Syafi'iyah itu gini, boleh asalkan jangan tapi di dalam, nah ngoten, karena di dalam sholat. Ya Allah, anak kula sakniki ujian, panjenengan paringi lulus po. Mau ujian muga-muga nang arep pekerjaan po.
maral pekerjaan nang oleh jodoh poo. Ngono jare akeh, oh akeh poone timbang jaluke. Dalam sholat boleh diucapkan menurut ulama Hanafiyah, tapi kalau menurut Syafi'iyah batal. Yang boleh cukup dalam, nggak boleh diucapkan. Jadi ketika sujud lama boleh minta apapun, tapi kalau dengan bahasa sendiri harus dalam. Nah, yang penting sudah tahu ilmunya, jadi kan tinggal praktek nanti. Tapi kalau doa misalnya doa untuk supaya dapat minta rezeki di dalam sujud yang lama, tapi yang dibaca adalah doanya sholat duha. Doa sholat duha, Allahumma nadzuha duhaika wabah dan seterusnya, Allahumma inkana rizki fisama. Itu doa yang diajarkan siapa? Rasulullah. Ada hadisnya, boleh diucapkan. Karena walaupun itu doa minta rezeki di luar sholat, di bawah dalam sholat itu boleh karena doa yang bersumber dari Rasul. Tapi nek ngarang dewi kaya kula wau, nggih, itu tidak boleh. Menurut siapa? Ulama Syafi'i. Tapi kalau ulama Hanafiyah boleh. Nah, supaya kula jenengan mboten ragu-ragu ben mantep, ya diwaca tapi di dalam hati ben aman. Kan ngoten. Nggih. Yang penting sudah tahu ilmunya. Cuma ngetrapno ngeten iki enggak kulino ya. Enggak gampang walaupun sudah punya pilihan. Ngoten nggih? Oke, saya kira demikian sementara. Oh, ada satu lagi. Oh iya, apa tadi? Oh, dibaan. Diba itu dinisbahkan nama orang. Ad-Dibai, Syekh Ad-Dibai. Kalau Jazil orang Lamongan, Al-Lamongani kan gitu ya. Nah, apa diba itu? Diba itu isinya sholawat. Coba, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, semoga rahmat Engkau tetap curahkan kepada Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dan salam keselamatan juga Engkau curahkan kepada Rasul. Isinya baca sholawat, bukan hanya boleh tapi sunnah. Bahkan Rasulullah menyatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang berhak mendapatkan syafaatku kelak di akhirat adalah orang yang banyak baca. Nah, zibaan itu adalah isinya memuji dan membaca sholawat. Cuma yang nyusun itu namanya Syekh Ad-Dibai. Nah, nenek kula nanti Saiful Jazil Al-Lamongani. Misalnya gitu. Ya. Itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi dibaan itu adalah isinya baca sholawat. Nah, orang-orang yang kadang-kadang Salafi Wahabi itu kan, oh dibaan itu haram, bid'ah, mulutan bid'ah, gaono zaman Nabi. Kalau itu semua yang dikatakan bid'ah, jangankan kita, sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah pertama kali melakukan bid'ah. Kan pernah saya sampaikan, Rasulullah ketika masih hidup tidak pernah memerintahkan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang diperintahkan Rasulullah waktu itu adalah menulis di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu-batu. Tapi ketika para sahabat sudah menghafalkan, dilalah terjadi perang Yamamah waktu Abu Bakar menjadi khalifah. 70 para hafidul Quran dari kalangan sahabat memerangi nabi palsu, memerangi orang yang ingkar membayar zakat pada zaman Abu Bakar. Ini mati Bapak itu sebagai syuhada. 70 wong sing hafal Quran meninggal. Coba. Akhirnya rapat. Gimana ini? Umar bin Khattab usul. Kalau kemudian semua para sahabat yang hafal Quran meninggal, sementara Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf, iya nek utuh, nek sing nyimpen iki rapi, nek enggak, gimana cara mewariskan dan mengajarkan untuk generasi yang akan datang? Dari Abu Bakar, demi Allah, seandainya aku disuruh memindahkan gunung dari tempat yang satu ke tempat yang itu lebih mudah bagiku daripada melakukan satu perbuatan yang belum pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Rasul.
Baik, kalau sampai nanti generasi tidak ada yang bisa membaca Quran, gara-gara tidak ada Al-Quran yang bukan, itu adalah tanggung jawab di pundak Anda. Akhirnya mikir, iya apa akhirnya? Nah, akhirnya dibukakanlah Al-Quran. Ditulis Al-Quran di dalam satu mushaf, diperintahkan penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Pertama kali pembukaan Al-Quran dilakukan oleh sahabat Abu Bakar atau susul siapa? Umar bin Khattab. Itu bid'ah. Kalau itu bid'ah, maka yang pertama kali masuk neraka adalah Abu. Nah coba. Wakeh wis. Umar bin Khattab apa bid'ahnya? Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tarawih dengan jamaah. Bahkan sahabat waktu itu menunggu, ya Rasulullah, tadi malam panjenengan tidak keluar. Mereka sholat bersendiri-sendiri. Apa kata Nabi? Aku melihat antusias kalian sholat tarawih. Kalau sampai kemudian mengomando untuk sholat jamaah, aku takut kalau kemudian malaikat Jibril datang, melihat kalian yang semangat, kemudian mewajibkan sholat tarawih. Karena itu aku tidak ingin sholat tarawih diwajibkan, biarlah sholat sendiri-sendiri, kan nggak tenang. Lah, sahabat Abu Bakar nggak berani, baru sahabat Umar. Daripada sholat dewe-dewe, dikumpul no, akhirnya sholat berjamaah. Nikmatu bid'atu hadhi. Bid'ah yang paling baik, yang paling nikmat adalah hari ini kita bisa melakukan sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau sampean yang disebut bid'ah itu adalah dolalah, dan dolalah itu di neraka, maka jenengan semua yang sholat tarawih berjamaah itu tidak ada dasarnya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan jamaah, itu masuk neraka kabeh. Halo, ngerti maksud saya? Nah, ini gak ilmunya ya gak iso. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan melakukan bid'ah apa? Rasulullah mengajarkan ketika khutbah itu hanya satu azan. Kapan itu? Ketika khotib sudah naik mimbar baru azan. Setelah itu azan selesai baru memulai khutbah. Nah, ketika Utsman bin Affan, umat Islam berkembang luas, masjidnya hanya di Masjid Nabawi. Akhirnya begitu orang yang jauh-jauh nanggone masjid wis buyar khutbahnya. Akhirnya Utsman bin Affan memberikan inisiatif khutbah azan 2 kali. Azan yang pertama adalah azan sebagai tanda mengomando bahwa ini waktu ini sholat Jumat. Wong-wong sing ado iki siap-siap nek azan iki wis waktu sholat. Nah, azan yang kedua dimulailah khutbah. Tambahan azan yang pertama dan kedua itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Kalau itu adalah bid'ah, maka sahabat Utsman bin Affan termasuk orang yang masuk. Jadi padahal sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang dijamin masuk. Sementara ngatur sih ya. Nah, wah sampai jam 6 rek. Tapi nggak apa-apa, saya ini senang sekali di sini Bapak Ibu. Saya semangat karena jenengan ini sepuh-sepuh tapi ngalang-alai mahasiswa gak ngene. Masya Allah. Saya itu kalau kuliah subuh di mana-mana itu kabeh ngelentuk ngenten, Pak. Nah, iki wis semangat, ono sarapane barangnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang akan datang tetap melanjutkan tentang syafaat Rasulullah karena masih banyak. Oke. Muhammad.